Setuju nggak? Kayaknya ngomong sih. dong Iya, teman-teman. mungkin Masa ya. aku jadi ngomong sendiri ya guys. Kan judulnya monolog. Karena kalau di kos tuh udah pulang dari kuliah gabut gitu. Benar, Nah, merasa gabut kayak aduh merasa nggak guna banget. Kesepian ya, apa ya? Iya kesepian, mungkin ada ya buka lowongan ya. Ini kita berlima kan juga karena penugasan pesta ini juga. Iya, Kita jadi makin jadi tidak ada pesta kita nggak bakal ngobrol ini wah. Jadi emang- siapa ini Farhan nih? Oke, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kalian mendengarkan podcast ini. Jumpa lagi dengan aku, Yohanes Dubrito Dewo Prasetyo atau biasa dipanggil Dewo. Di podcast kali ini nih aku nggak sendirian nih. Ada beberapa teman yang aku ajak untuk berbincang-bincang buat ngobrol-ngobrol nih. Siapa aja sih teman-temannya? Banyak banget soalnya nih dari Statistika 2022. Mungkin bisa perkenalan diri satu-satu dulu ya. Dari sebelah kanan gue dulu, kalian nggak tahu kan sebelah kanan gue siapa? Nah ini dia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farhan Ubaidillah dari Statistika 22, asalku dari kota Surabaya. Oke. Halo semuanya, nama aku Sabrina Ayundia Hoirani Putri, biasa dipanggil Sabrina. Aku berasal dari Cikarang. Halo Sabrina. Hai semuanya, nama aku Cornelia Happy Rahmawati, biasa dipanggil Happy. Aku dari Bantul. Oke, halo Happy. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Erlin Sofiana, bisa dipanggil Erlin dari Magelang. Oke, halo Erlin. Nah, itu 4 temanku nih semuanya. Ada Farhan, ada Sabrina, ada Happy, dan ada Erlin. Kita berlima nanti akan berbincang-bincang bersama selama ya kurang lebih 10-15 menit ini lah tentang suatu topik. Kalian nih habis dari mana guys? Ngomong, masa aku doang yang Habis ngomong? dari mana? Habis makan siang dong. Habis dari mana? Jadi BTW kita ngerjainnya habis makan siang guys, jam 1 nih. Habis Gimana makan. kerjainnya? Apa? Gimana kerjainnya? Ini di lantai 7. Lantai 8, Kan lantai lantai 8 FNIPA. Lantai 8 FMIPA ini kami cari tempat yang kosong dan sepi. Nah, mungkin biar mempersingkat waktu juga ya, karena durasinya cukup pendek. Aku tadinya maunya sejam gitu podcast ini. Aduh, susah ya. Iya, jadi ya udahlah ya. Jadi teman-teman kan belum tahu kan topiknya apa? Apa udah tahu ya? Ada di judul. Ada di Kayaknya judul. udah dibaca deh judulnya. Ada judul Iya. gitu ya. Episode podcast kali ini aku sama teman-teman akan membahas suatu topik yang istilahnya kekinian banget lah. Mungkin teman-teman juga pernah dengar, pernah baca juga artikelnya. Jadi tentang hustle culture. Nah, hustle culture ini apa? Akan kita bahas dan mungkin kita bakal sedikit sharing lah ya tentang pengalaman kami mendalami atau pernah merasakan hustle culture ini. Sebelum jauh-jauh, aku mau sedikit bacain info nih dari CNN Indonesia, wes. Jadi hustle culture ini adalah tekanan untuk bekerja lebih banyak dan lebih sibuk dari yang lain, bahkan dianggap hal yang normal-normal saja. Kebutuhan hidup yang tinggi, budaya kerja yang mulai bergeser dari kebutuhan hingga jadi kebiasaan membawa hal baru yang kemudian dikenal sebagai hustle culture ini, teman-teman. Jadi singkatnya kalau misal aku gambarkan, hustle culture ini kayak aku nih misalnya, contohnya aku ini seneng banget untuk bekerja, seneng banget untuk sibuk gitu. Jadi rasa kalau nggak ada kesibukan tuh kayak ada yang aneh dalam hidupku. Jadi pengennya kerja terus atau bekerja atau berusaha sampai mendapatkan sesuatu yang aku pengenin. Nah gitu makna dari hustle culture menurut aku. Nah gimana teman-teman, pasti beda dong? Pastinya beda dong, yang lain dong. Kita berempat pasti beda dong. Kalau aku sih lebih ke budaya untuk bekerja, untuk selalu melebihi kapasitas diri gitu. Mungkin dari teman-teman lain beda juga. Oke, siapa nih yang mau lanjut? Farhan dulu deh. Oke, ya. Jadi kalau menurutku hustle culture ini sebenarnya dia itu bisa positif bisa negatif ya tergantung ya. Karena kadang-kadang ada banyak orang itu lebih mager. Jadi kayak kerjaan tuh nggak ada selesai semua. Nah sedangkan hustle culture ini kebalikan dari mager, dia itu malah pengen dia kelihatan sibuk terus. Kenapa? Karena kalau dia nggak kelihatan sibuk, dia bakal merasa dirinya menjadi sampah masyarakat. Aduh, Ya, kira-kira gitu. Pernah gitu nggak? Mungkin ya. Nanti mungkin ya. Pengen kelihatan sibuk gitu. Iya. Nanti kita cerita lebih lanjut. Pengen nggak kelihatan pengangguran. Siapa yang mau lanjut? Siapa nih? Happy dulu. Happy. Happy. Boleh. Kalau menurut aku sih hustle culture itu kayak never stop grinding gitu ya, kayak never stop working hard for upgrade your grades gitu ya. Gak bisa saya kayak. Terus suatu kayak hidup yang harus kerja terus-menerus dimanapun mereka berada, kapanpun, mau itu weekend, mau itu hari libur. Waduh. Mereka tuh kayak harus bekerja terus gitu. Gila. Kalau Sabrina gimana tuh? Kalau Sabrina gimana? Hai Sabrina, bagaimana pendapatmu? Sama sih, sama kayak kalian semua. Hustle culture tuh gaya hidup seorang yang mana harus memprioritaskan kerja keras dibandingkan istirahat. Kayak itu apa-apa kerja keras.
apapun kita harus bekerja gitu tanpa mementingkan istirahat untuk kesehatan tubuh. Nah, benar banget. Jadi ya kurang lebih kalau bisa dirangkum sama aja sih teman-teman. Dari kita berlima, hustle culture tuh istilahnya pengennya kerja terus gitu sampai diri sendiri tuh dilupakan. Nah, itu kayaknya hal yang buruk sih, ya kan? Setuju nggak? Kayaknya sih. Ngomong Iya dong sih. teman-teman. Mungkin Masa ya. aku jadi ngomong sendiri ya guys. Kan judulnya monolog. Jadi gitu teman-teman. Nah, dari teman-teman sendiri pernah nggak sih ngalamin atau merasakan hustle culture sendiri? Kalau nggak, aku dulu ya. Aku tuh jujur pernah ya. Apalagi waktu SMA yang waktu lagi hektik-hektiknya banyak tugas mau kelulusan itu kan. Aku cenderung malah yang lain teman-temanku kayak ngeluh gitu ya, males, aduh banyak tugas padahal udah mau ujian. Aku malah kayak seneng gitu. Ujian praktek malah gimana ya? Emang anak SNM memang beda ya. Gitulah. Pengangguran. Pengangguran 3 bulan. Aduh, jangan dong. Nah, jadi gitu, waktu ada ujian praktek malah yang lain kayak kesel, aku malah jadiin itu sebuah peluang untuk aku ngembangin diri karena kan banyak kan ujian praktek tuh bikin video, kalau nggak bikin makalah gitu ya. Nah, aku malah itu aku seriusin gitu. Jadi aku fokus sama ujian praktek itu. Gitu kalau aku sih, dan aku senang. Gimana kalau dari kamu gimana Farhan atau Erlin lah? Oh iya, jadi kalau aku gimana ya pengalaman tentang hustle culture ini mungkin sekarang juga sedang aku rasain. Terutama ketika kita lagi di kos ya, karena kalau di kos tuh udah pulang dari kuliah gabut gitu, merasa gabut kayak aduh merasa nggak guna banget. Kesepian gitu. ya? Iya kesepian, mungkin ada ya buka lowongan ya. Waduh. Kayak jadi merasa itu kayak harus ada sesuatu yang dikerjain. Karena kalau nggak ada yang dikerjain kayak gila gue gak guna banget gitu. Orang gitu. Jadi akhir-akhir ini kamu ngapain biasanya? Ya ini sedang mencoba ikut organisasi mungkin kepanitiaan selain ini. Wih, keren. Tepuk tangan dulu dong buat Farhan nih. Aduh nggak usah. Ya. Oke terus lanjut ke Erlin silakan Erlin. Aku kayaknya hustle culture tuh pas SMA sih, pas mau SNM, mau UTBK gitu. Pokoknya tuh kalau jam kosong bener-bener temanku tuh semua ngerjain soal, ngerjain PK, ngerjain matematika. Gila. Bener-bener mau tiduran di kelas tuh nggak enak gitu. Ya udah ikut aja ngerjain gitu. FOMO ya? Itu lebih ke Iya. FOMO nggak sih? Iya. FOMO tapi berujungnya ke hustle Hustle culture juga. culture. Jadi kebiasaan gitu ya? Tuh. Kalau dari Happy atau Sabrina pernah nggak ngalamin? Atau emang? Aku tuh antara pernah sama nggak pernah sih. Kalau aku tuh kayak penerapannya hustle culture tuh in a bad way gitu loh. Waduh. Jadi itu kayak memberikan dampak yang negatif buat aku sendiri. Kayak misalnya kalau aku nggak ngerjain hal yang produktif, itu tuh aku kayak ngerasa nggak semangat, kayak ngerasa bersalah sama diri aku sendiri gitu. Ya kayak gitu sih. Akhirnya cara aku ini gitu. Aku sadar sendiri sih, kayak banyak advice dari teman-teman gitu. Asik. Aduh, English. Kalau dari Sabrina gimana? Kayak aku nggak pernah deh. Gak pernah nerapin hustle culture ini karena menurut aku ini nggak baik sih, kayak Baik ya. iya kayak kita tuh perlu istirahat sih, jangan apa-apa Anjay. bekerja, kita perlu istirahat karena istirahat tuh penting. Oke, benar. Jadi kayak ini ya, emang dalam hidup tuh harus seimbang ya guys ya. Kadang kalau emang fokus ke pekerjaan boleh, tapi satu sisi juga harus ingat sama diri sendiri, sama kesehatan mental anjay. Kayak yang lagi dibahas itu kan keren kan anak-anak zaman sekarang bahas Mental health, Oh? mental health. Mental health tuh ya, bener banget. Kalau menurut kalian sendiri nih, tadi kan si Sabrina sempat nyinggung kalau hustle culture ini sebenarnya nggak baik gitu buat diri sendiri. Nah, baiknya tuh kayak gimana sih? Dalam bekerja atau menjalankan aktivitas tuh kayak gimana? Menurut siapa nih? Menurut Dewo. Jangan dong, jangan aku terus dong, yang lain dong. Oh iya. Oke, aku. Kalau menurut aku dalam hal bekerja atau beraktivitas itu kita harus tahu kapasitas diri kita masing-masing dan penting juga meningkatkan tapi secara baik gitu loh, secara sehat bagi tubuh kita, bagi mental kita kayak gitu. Benar. Kalau dari Farhan? Waduh, aku mau ngomong tapi udah di iya sama Erlin. Kurang lebih sama sih ya. Benar sama sih Sama emang jangan FOMO sih. harus ada keseimbangan ya. Kita harus mempunyai keseimbangan karena segala sesuatu itu kalau berlebihan itu tidak baik guys. Bahkan termasuk produktif loh. Yang terlalu produktif ya itu gimana, kasihan kesehatan mentalnya. Iya, benar. Memang sih tanggung jawab kalau misalnya kita sebagai maba ya tugas-tugas kuliah emang harus dikerjakan, Iya. harus jadi prioritas lah. istilahnya. Contohnya Tugas-tugasnya ini. tugas Kemudian, SIB, pesta. ya itu kan juga itu harus dikerjakan guys. harus prioritas. Tepat waktu ya. Betul. Tapi di satu sisi kita juga harus ingat sama diri sendiri lah. Bagaimana kalau misalnya, wah udah tengah malam nih, aku kayaknya harusnya istirahat gitu ya. Udah istirahat dulu, karena masih bisa dilanjutkan esok hari. Gitu. Kalau
bahasa Jawanya tuh alon-alon, lakon-lakon, guys. Bener Pelan-pelan banget, tapi Jawa, pasti. mantap banget. Pelan-pelan tapi pasti. Yang penting dikerjakan guys, yang penting dicicil sih kalau menurut kami sih. Gitu. Nah, tadi kan sempat disinggung tuh sama Farhan tentang tugas-tugas SIB. Itu emang ada acara apa sih, Jess? Waduh, kita kan sedang berpesta sekarang. Oh iya. Pesta yang Meriah. meriah, Lebaran. menyenangkan. Jadi for your information guys, jadi kami ini Statistika 2022 sedang menjalankan salah satu kegiatan yang namanya Pesta Pekan Statistika. Pesta. Nah, dalam kegiatan ini kami ini diajak untuk berkenalan, diajak untuk berbaur dan mengakrabkan diri kepada lingkungan dan pergaulan maupun teman-teman yang ada di Statistika UGM 2022 maupun kakak tingkat juga gitu. Nah, aku mau nanya nih, kan ini udah jalan berapa minggu ya kita pesta ini? Kan 2 minggu. Minggu kedua ya? Iya. 2 minggu. Nah, dari kalian sendiri gimana sih perasaan kalian mengikuti pesta ini, Pekan Statistika? Kalau dari aku sendiri ya, menurutku Pekan Statistika ini jadi salah satu wadah yang bagus, salah satu wadah yang tepat sih bagi kita sebagai maba gitu ya, mahasiswa baru untuk berkenalan, untuk semakin mendekatkan diri, mengakrabkan diri dengan teman-teman angkatan yang jumlahnya berapa? 56. 56. Kan nggak sedikit tuh teman-teman ya. Jadi emang harus ada acara yang fokus untuk mengakrabkan kita. Nah, pesta ini menurutku salah satu acara yang tepat gitu, wadah yang tepat bagi kita. Nah, ditambah dengan tugas-tugas yang ada yang diberikan itu semakin membuka peluang kami untuk yang ngobrol satu sama lain gitu. Baik, ini kita berlima kan juga karena penugasan pesta ini juga kita jadi makin akrab. Jadi tidak ada pesta kita nggak bakal ngobrol ini, wah. Siapa ini Farhan nih? Nggak mungkin. Nah, jadi gimana? Kalau dari teman-teman yang lain ada mau tambahan? Setuju sih. Tambahan? Walaupun agak kena mental dikit pas tugas, tapi setelah dipikir-pikir itu bermanfaat banget buat kita. Benar banget. Kalau nggak ada acara kayak gini, mana mungkin bisa foto satu-satu bareng Iya. teman-temannya. Belum tentu loh 4 tahun itu kita ada foto satu-satu gitu. Betul. Ada ini nggak? Ada yang mungkin ya nggak apa-apa ya, keluhan atau mungkin Ada sih, sebenarnya kalau kalian merasa tugas kalian itu kebanyakan, itu cuma mindset doang. Jadi sebenarnya ya kalian mindsetnya gampang ini. Dan ini sebenarnya juga tugasnya bermanfaat kan kalau dipikir-pikir ya buat kita. Kita jadi lebih akrab, lebih apa ya, lebih mendekatkan diri sama teman gitu. Soalnya aku beberapa hari belakangan ini juga awalnya mikir sih, ini tugas banyak banget buat apa sih ya? Tugas banyak banget terus datanya mepet. Tapi setelah Farhan ngomong ini kayak ya ada benarnya juga sih. Terserahkan ya. Iya, ada benar juga. Jadi Mindset doang lu sebenarnya. tujuannya emang yang buat ini kebaikan kita bersama lah ini. Anjay. Nah, nggak kerasa nih. Waduh. Udah menit berapa ini guys? Udah 13 menit. Kita akan sampai di penghujung acara. Buat teman-teman kita berempat ini, ada nggak pesan-pesan yang mungkin mau disampaikan kepada pendengar? Mungkin perwakilan aja lah dari Erlin gitu ya. Perwakilan lah untuk pendengar tentang hustle culture ini lah. Pesan kali ya, pesan yang santai aja menjalani hidup gitu aja sih. Santai dan fokus lah, intinya fokus sama apa yang jadi tanggung jawab kita gitu. Jangan terlalu santai tapi juga tahu tanggung jawab kita. Oh iya benar juga, kalau menurutku tuh ya hidup ini bukan balapan, jadi kalian gak usah saling membandingkan sama teman-teman yang lain. Kalau mungkin Setuju. kan udah kayak keren banget orang ini, kalian gak harus sama karena semua orang punya jalan suksesnya masing-masing. Asik, tepuk tangan bagi kita semua. Nah, gak kerasa ini udah sampai di penghujung acara dan padahal aku masih pengen 45 menit lagi loh. Aduh. Ya udah mungkin Kayaknya nggak bisa ya. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu ya teman-teman ya. Dan kita kan masih bakal sering ketemu karena banyak penugasan pesta yang membutuhkan pertemuan ini. Asik. Ya dong. Ya dong. Iya. Nah, untuk para pendengar yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, teman-teman berada, saksikan atau dengarkan juga episode podcast lainnya yang ada di kelompok lain gitu ya. Jangan lupa di like juga maupun di komen-komen lah yang banyak. Dan subrek. Subrek. Nah, jangan lupa subrek. Nah, jangan lupa subrek video ini juga. Subrek video ini. Like video ini juga ya. Komen-komentar yang positif. Kalau nggak mau saran, mau podcast apa mungkin. Komen menurut kalian tugas pesta mana yang paling favorit? Nah, komen di bawah ya guys. Oke. Nah, jangan lupa kalau misalnya ada saran topik gitu, mungkin beberapa bulan lagi kalau udah nggak ada penugasan, kita lagi nggak sibuk, kita bikin podcast kali, seru gak ya? Iya, Boleh, seru boleh, banget. Dewa boleh. Jadi konten rutin YouTube Phoenix kan seru juga. Dewa boleh. Gitu. Yaudah, sampai jumpa teman-teman di episode-episode yang lain bersama aku Dewo, bersama Farhan. Sabrina, Happy, Erlin. sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.